Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Priyanto Zamasi, dan harapan saya kita tetap senantiasa dalam pelindungan Tuhan kita yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita ya bagaimana ketika Ustadz Suparman Abdul Karim memberikan pembelajaran-pembelajaran yang baik tentunya kepada mereka yang suka mengharam-haramkan orang yang non-muslim. Dikit-dikit haram teman-temannya. Dan kali ini ya termasuk untuk Ustadz Abdul Somad ya teman-temannya yang lain. Mari dengarkan video yang satu ini, karena ini adalah pembelajaran untuk kalian yang sukanya begitu ya, sukanya itu mengharamkan sesuatu ya kan, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat lewat video yang satu ini. Ini dia. Orang yang gampang sekali menghukum-hukumi sesuatu. Saya hendak himbau bahwasanya hati-hati berhukum. Dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong haram, enggak boleh. Karena mengapa? At-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menetapkan kehalalan, menetapkan keharaman hanya hak Allah semata-mata. Ini hati-hati betul. Ini terutama para ustadz lah, termasuk saya ya. Jangan dikit-dikit ngomong haram, belum jelas dalilnya udah dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong haram. Hati-hati, karena menetapkan sesuatu itu menjadi haram bukan hak saya, bukan hak ustadz. Yang berhak menetapkan sesuatu itu menjadi haram haqqullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Hati-hati. Makanya orang yang terburu-buru mengatakan haram dengan lisannya, tak ulang lagi, orang yang terburu-buru mengatakan haram dengan lisannya qarini syirku billah, maka sama saja dia sudah menyekutukan Allah. Bahasa kitanya, orang yang terburu-buru mengatakan haram dengan lisannya, maka sama saja dia sudah menuhankan dirinya sendiri, sudah menganggap dirinya Tuhan itu sendiri. Buktinya dia cepat sekali mengharamkan sesuatu. Ini catatan. Makanya jangan kita anggap kalau ada ustadz yang dikit-dikit ngomong haram, oh hebat ustadznya, berani dikit-dikit ngomong haram. Bukan berani, konyol yang begitu. Karena dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan tegas, tegas nggak kayak gitu. Makanya kita Imam Malik ditanya satu pertanyaan, Imam Syekh ini apa hukumnya? Enggak tahu. Ditanya lagi hukum berikutnya, enggak tahu. Ditanya lagi hukum berikutnya, enggak tahu. Anda ini ulama, mujtahid, kok bisa ditanya hukum nggak tahu? Kata Imam Malik, bilang sama orang-orang, Imam Malik ulama mujtahid, ditanya hukum nggak tahu jawabannya. Mengapa Imam Malik mengatakan tidak tahu jawabannya? Karena yang ditanyakan ini halal atau haram. Bukan hak saya untuk mengatakan halal atau haram, kata Imam Malik, hak Allah saja. Makanya sebelum dipelajari jangan terburu-buru mengatakan haram. Lebih baik jawabnya tidak tahu.
Nah, orang sekarang ini repot, Bu. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Lebih repot lagi orang awam. Dikira orang awam kalau ustadznya dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong bid'ah itu benar. Bukan benar, malah sesat nantinya. Jangan macam-macam. Enggak boleh. Jangankan yang menetapkan yang haram atau halal, kita ini banyak menanyakan hukum perkara yang tidak diharamkan saja dilarang. Kan begini nih, innal halala bayyin, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas, terang dan sudah dijelaskan. Wa ma bainahuma, nah di antara yang halal dan haram yang subhat, ndak usah dihukum-hukumi. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, apa saja yang Allah halalkan dalam kitab Al-Quran maka dia halal, dan apa saja yang diharamkan wa ma harama fahuwa haram, dan apa saja yang diharamkan maka dia pasti haram. Wasakata an asya, dan wasakata Allah mendiamkan an asya, banyak sekali perkara yang didiamkan Allah tidak boleh dihukum-hukumi haram. Fahuwa afiyah, itu adalah perkara yang dimaafkan. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua, tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ini bingung betul ini hukumnya apa, berarti kalau enggak disebutkan dalam Quran dan hadis, hukumnya dimaafkan. Gitu aja, enggak usah repot. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hukum perkara yang didiamkan oleh Allah. In tubdalakum tasukum, seandainya diterangkan hukumnya untuk kalian, kalian akan merasa berat nantinya. Maka Nabi bersabda, inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya orang muslim yang paling gede dosanya. So, diingat tuh ya, orang muslim yang paling gede dosanya adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang suka menanya-nanyakan perkara yang awalnya tidak haram. Dikit-dikit ini apa hukumnya, halal apa haram? Orang yang suka menanya-nanyakan, fahurima min ajli mas'alatihi, akhirnya
perkara itu jadi haram gara-gara pertanyaannya. Yang dimaksud oleh Nabi di sini begini, Bu. Orang yang sengaja ingin menghukum-hukumi sesuatu yang padahal itu tidak harus dihukumi, itu maksudnya. Akhirnya gara-gara itu sesuatu itu menjadi perkara yang diharamkan. Jadi hati-hati sekali. Jadi jangan sampai kita ini cepat berhukum akan sesuatu. Lantas saat ini banyak sekali ustadz dan penceramah. Apakah layak mereka itu disebut sebagai ulama sebagaimana kriteria yang sesungguhnya? Semua ustadz yang ngomong agama di zaman sekarang itu cuman manusia biasa. Setuju gak kira-kira? Bukan nabi mereka itu. Maksudnya begini, perkataannya bisa benar bisa salah loh. Karena dia manusia biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Hanya nabi kalau ngomong itu nggak pakai hawa nafsu, cuma nabi. Manusia biasa itu begini, bisa benar bisa salah. Maksud saya begini, jangan ditelan mentah-mentah, pakai akal sehat, akal waras dan hati nurani. Kayaknya kok nggak masuk akal ya. Nah, jangan diterima. Kok kayaknya bertentangan sama hati nurani saya ya. Ya jangan diterima. Pakai akal sehat kita, akal waras kita, dan pakai hati nurani kita untuk memfilternya. Karena begini, yang banyak zaman sekarang ini bukan ulama, yang banyak zaman sekarang ini ustadz penceramah. Beda, ustadz penceramah sama ulama itu beda. Loh, apa bedanya? Begini, annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Jadi yang namanya ulama baru dikatakan ulama kalau dia secara keilmuan mewarisi keilmuan Nabi, imannya, akhlaknya, ketakwaannya mewarisi ketakwaan dan akhlaknya Nabi. Baru enak kita nyebutnya ulama. Ya kalau level Imam Syafi'i disebut ulama wajar, hafal Quran 30 juz, hafal jutaan hadis. Ibu-ibu hafal jutaan hadis? Boro-boro. Maksud saya begini, zaman sekarang ini yang banyak ustadz. Makanya jangan gumede. Gumede itu bahasa apa tuh? Saya nggak baca Jawa ya. Jangan gumede. Kalau jemugan apa? Hala besar uang. Besar uang. Jadi takabur. Baru jadi penceramah terkenal dikit, udah kayak ulama dewe. Udah jelek semua, di bawah dia semua orang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Merasa benar dia dewe, yang lain salah semua. Nggak boleh begitu. Karena Nabi sudah sampaikan. Ini ada athar, ada athar. Kalau zaman dahulu itu kathirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Kalau zaman dulu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ulamanya banyak, tukang ceramah dikit. Wa sayati zamanun. Dan kalau zaman sekarang akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Nah, kalau zaman sekarang ulamanya dikit, tukang ceramahnya banyak. Makanya saya dan ustadz-ustadz yang tukang ceramah seantero Indonesia ini ya cuma tukang ceramah. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Suparman ya, Ustadz Suparman Abdul Karim, bahwa hal mengharamkan atau haram mengharamkan itu bukanlah haknya manusia ya, bukannya haknya Ustadz Abdul Somad, tapi itu adalah hak Allah semata teman-temannya. Jadi saya pikir bahwa orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad harus belajar lebih dalam lagi mengenai agama, karena saya percaya orang yang belajar lebih mendalam tentang agamanya pasti akan menjadi orang yang baik, tutur katanya baik, tindakannya juga pasti baik. Tetapi orang yang hanya oleh karena kedengkiannya, tidak senangnya dengan agama yang berbeda dengan dia, maka saya percaya di dalam hatinya selalu akan muncul hal-hal yang buruk, hal-hal yang selalu menjelek-jelekan, memfitnah, dan mengharamkan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Sebab itu, mari gunakan akal sehat seperti apa yang dikatakan oleh Bang Adi Armando, sehingga dengan akal sehat kita boleh berpikiran waras, ya, berguna dan bermanfaatlah apa yang menjadi ya
isi daripada otak dan pikiran kita ini teman-teman. Oke, sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.